sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau perkembangbiakan pada perempuan. Sistem reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua, yaitu genitalia eksterna dan genitalia interna. Yang pertama ada genitalia eksterna. Genitalia eksternal adalah sistem reproduksi yang berada di luar. Genitalia eksternal terdiri dari beberapa bagian, yaitu seperti ini contoh gambarnya. Bagian-bagiannya itu yang pertama ada mons pubis yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhnya bulu-bulu atau rambut. Yang kedua ada labia mayor yang berfungsi sebagai pelindung organ genitalia eksternal lainnya. Setelah itu ada labia minor yang mengelilingi saluran uretra dan vagina. Setelah itu ada klitoris sebagai rangsangan seksual. Setelah itu ada saluran uretra sebagai tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Setelah itu ada lubang vagina sebagai tempat masuknya alat kelamin dan pintu keluarnya bayi. Setelah itu ada hymen atau selaput darah, yaitu membran tipis yang menutup lubang vagina. Setelah itu ada perineum, yaitu jarak antara vagina dan anus. Yang terakhir ada lubang anus, yaitu tempat atau jalan keluarnya feses. Pada genitalia eksternal ini terdapat dua kelenjar. Yang pertama ada kelenjar Bartholin yang berada di antara sisi vagina yang berfungsi mengeluarkan cairan kental sebagai pelumas pada saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada kelenjar skin yang berada di sisi uretra, saluran uretra yang berfungsi mengeluarkan cairan untuk lubrikasi sebagai pelindung saluran kemih. Selanjutnya ada genitalia internal. Genitalia internal ini adalah sistem reproduksi yang berada di dalam. Genitalia internal dibagi menjadi beberapa bagian seperti pada gambar berikut. Yang pertama ada ovarium. Ovarium berfungsi sebagai tempat pematangan atau pembentukan sel telur atau ovum. Setelah itu ada fimbriae. Fimbriae berfungsi sebagai tempat penangkapan ovum sebelum menuju ke tuba fallopi. Setelah itu ini ada saluran tuba fallopi yang berfungsi sebagai tempat fertilisasi atau tempat pertemuan antara sperma dan sel telur yang terjadi pada bagian ampula tuba. Setelah itu ada uterus atau rahim. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan paling luar adalah lapisan perimetrium, lapisan di tengah adalah lapisan myometrium, dan lapisan paling dalam adalah lapisan endometrium. Lapisan endometrium ini adalah lapisan yang menyeluruh pada saat menstruasi, dan pada lapisan endometrium ini tempat menempelnya zigot-zigot. Setelah itu uterus atau rahim ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada cervix atau mulut rahim. Yang kedua ada uterine cavity. Setelah itu ada fundus uterus. Dan yang terakhir ada vagina. Vagina adalah tempat masuknya alat kelamin pada saat berhubungan seksual dan sebagai pintu tempat keluarnya bayi pada saat persalinan. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang panggul atau pelvis. Pada panggul terdapat 2 bagian, yaitu bagian yang keras dan bagian yang lunak. Pada bagian yang keras dibagi menjadi 2 lagi, yaitu terdapat tulang atau os dan sendi atau articulatio. Dan pada bagian yang lunak terdapat otot atau musculus dan ligamen. Selanjutnya kita ke os pelvis. Os pelvis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor dari linea terminalis ke bagian atas berfungsi untuk menyokong organ abdomen, sedangkan pelvis minor dari linea terminalis ke bawah berfungsi sebagai penyokong organ reproduksi. Os pelvis dibagi menjadi 4 bagian, yaitu os coxae dextra dan sinistra, os sacrum, dan os coccygeus. Os coxae dibagi menjadi 3 bagian, yaitu os ilium, os ischium, dan os pubis. Os ilium dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca posterior superior, dan spina iliaca posterior inferior.
dan linea terminalis. Selanjutnya, os ischium dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu foramen obturatorium, acetabulum, tuber ischiadicum, dan spina ischiadica. Selanjutnya, os pubis dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu symphysis pubis, arcus pubis, ramus superior, dan ramus inferior. Selanjutnya ada os sacrum. Os sacrum dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu promontorium, foramen sacroiliaca, dan articulatio sacralis. Selanjutnya ada os coccygeus, terdiri dari 3-4 ruas tulang yang sejajar dan fleksi dari 1-2 cm. Selanjutnya berpindah pada bagian articulatio. Articulatio terdiri dari beberapa bagian, yaitu articulatio symphysis pubis, articulatio coccygeus, articulatio sacroiliaca sinistra, dan articulatio sacroiliaca dextra. Selanjutnya kita ke otot atau musculus. Musculus terdiri dari beberapa bagian seperti pada gambar di samping. Yang pertama ada musculus gluteus maximus, dan musculus yang besar ini yaitu musculus levator ani, dan musculus yang mengelilingi lubang anus ini yaitu musculus sphincter ani, dan musculus yang mengelilingi lubang vagina atau vulva ini adalah musculus bulbus spongiosum, dan ini terdapat musculus transversus. Selanjutnya yang melintang ini ada musculus ischiacavernosus, dan yang terakhir ada musculus glacialis. Selanjutnya berpindah pada bagian ligamen. Ligamen terdiri dari beberapa bagian, yaitu ligamen inguinale, ligamen iliolumbal, ligamen longitudinal, ligamen sacrospinale, ligamen sacrotuberale. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk panggul pada manusia. Bentuk panggul pada manusia yaitu ada 4. Yang pertama gynecoid, yang kedua android, yang ketiga anthropoid, dan yang keempat terakhir platypeloid. Ya, bentuk-bentuk panggul seperti ini gambarnya. Yang pertama ada bentuk panggul gynecoid. Bentuk panggul gynecoid ini adalah bentuk panggul yang paling ideal. Diameter anteroposteriornya sama dengan diameter transversa bulat, dan jenis ini ditemukan pada 45% wanita. Dan yang kedua adalah bentuk android. Bentuk pintu atas panggul android ini hampir segitiga. Umumnya ditemukan pada panggul pria. Panjang diameter transversa dekat dengan sakrum dan ditemukan pada 15% wanita. Dan yang ketiga ada bentuk panggul anthropoid. Bentuk pintu atas panggul anthropoid ini agak lonjong seperti telur. Panjang diameter anteroposteriornya lebih besar daripada diameter transversanya dan ditemukan pada 35% wanita. Dan bentuk panggul yang terakhir adalah bentuk platypeloid. Bentuk panggul ini merupakan panggul picak. Diameter transversanya lebih besar daripada diameter anteroposteriornya, dan panggul ini menyempit ke arah muka belakang dan ditemukan pada 5% wanita. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengukuran panggul atau pemeriksaan panggul yang bertujuan untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah kita mengalami kelainan atau terjadi penghambatan pada jalannya persalinan. Pada tahap pengukuran panggul ini ada 4, yaitu pertama distansia spinarum, yaitu melalui spina iliaca anterior superior dan spina iliaca anterior inferior. Jarak normalnya itu sekitar 23-26 cm. Ya, seperti ini diukur menggunakan jangka panggul. Yang kedua ada distansia cristarum, yaitu melalui crista iliaca sinistra dan crista iliaca dextra, yaitu jarak normalnya sekitar 26-29 cm.
Ya, seperti ini distansia cristarum. Selanjutnya ada conjugata eksterna, yaitu melalui dari ujung simfisis pubis sampai ke lumbal kelima. Jarak normalnya sekitar 18 sampai 20 cm. Nah, ini conjugata eksterna. Selanjutnya ada pemeriksaan lingkar panggul menggunakan Madelin. Pemeriksaan lingkar panggul ini melalui simfisis pubis ke spina iliaca anterior superior menuju ke sakrum, langsung menuju ke spina iliaca anterior inferior, kembali lagi ke simfisis pubis. Normalnya sekitar 80 sampai 90 cm.